존나 재밌네 이 학교. 수업 시간도 얼마 안 남았으니까 빨리 끝내자. 마지막 경고야. 저런 놈들이 다 있어. 너무 즐거워서. 이런 씨발년이 진짜. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh belicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul The Chairman of Class 9 yang dirilis pada tahun 2024. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Cerita dimulai di tempat karaoke. Terlihat cowok yang bernyanyi sendirian di tempat itu. Cowok itu bernama Yiso, seorang pelajar SMA dan merupakan putra dari keluarga konglomerat. Namun Yiso lebih hidup bebas semaunya. Di tempat lain kelompok gangster sedang berkumpul karena diketahui putra dari ketua yaitu Daihi dipukuli seseorang hingga babak belur. Kemudian mereka pun pergi ke tempat orang itu untuk membalas dendam putranya. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat orang itu, yang ternyata orang yang dimaksud adalah Yiso. Sontak sang ketua tak percaya jika Daihi dihajar oleh Yiso. Karena wajah Yiso yang tak memiliki luka sedikit pun, dirinya tak percaya jika Yiso yang terlihat polos telah menghajar putranya. Di sini sang ketua berpikir jika Yiso memiliki orang suruhan. Kemudian sang ketua menyuruhnya untuk memanggilnya. Namun di sini Yiso tak takut dengan para gangster itu. Kemudian Yiso berkata jika dirinya datang ke tempat ini sendirian. Kemudian Yiso menyalahkan Daihi karena waktu itu Daihi yang memulai perkelahiannya. Kemudian tanpa basa-basi ketua gangster menghajar Yiso. Namun siapa sangka sosok Yiso yang terlihat cowok culun terlihat dirinya mampu melawan para gangster itu. Di keesokan harinya terlihat Yiso yang berada di rumahnya. Kemudian seseorang datang ke rumah Yiso dan orang itu bernama Huang. Dirinya seorang pengacara. Di sini Huang memberi kabar duka kepada Yiso, yang dimana ayahnya mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan ayahnya meninggoy. Mendengar hal itu, Yiso tak bersedih karena diketahui dirinya tak akur dengan ayahnya. Kemudian pengacara memberi surat wasiat kepada Yiso, karena ternyata keluarga Yiso adalah anak orang kaya dan sekarang Yiso diberi warisan yaitu sebuah sekolah SMA bernama Balhe. Sontak Yiso tak terima akan warisan itu, karena dirinya ingin mewarisi perusahaan milik ayahnya. Namun dirinya menerima warisan untuk mengelola sekolahan. Kemudian pengacara Huang merayunya agar dirinya menerima warisan itu dan pindah ke sekolah tersebut. Diketahui sekolah SMA Balhe merupakan sekolah elit. Banyak penghargaan yang diterima di tempat itu. Dan juga para muridnya sering mendapatkan juara di bidang akademik. Hingga akhirnya Yiso menerima warisan tersebut. Namun dirinya menyimpan sebuah rahasia. Alasannya menerima warisan tersebut. 당신이 아끼는 이 학교 학벌은 더럽게 따지네. Singkat cerita, Yiso berangkat ke sekolah Balhe sebagai murid pindahan. Sosok Yiso adalah orang yang kocak dan suka berkelahi. Setelah kepindahannya, Yiso mencari lawan yang kuat, yang sebanding dengannya. Akan tetapi mereka yang ada di kelas terlihat meremehkannya. 야, 너 팩이 미쳤다. Hingga akhirnya Yiso melihat salah satu murid dengan tubuh yang besar. Dirinya berpikir murid itu adalah jagoan di kelasnya. Namun saat di hadapannya murid itu lemah gemulai dan murid itu bernama Rowun. Sontak Yiso kebingungan karena melihat murid yang ada di kelas tersebut. Hingga kemudian Yiso tiba-tiba marah karena diketahui murid itu bernama Hogyu. Dirinya ingin berteman dengan Yiso. Namun Yiso yang sudah kesal langsung memarahinya. Kemudian tiba-tiba cewek yang ada di samping Yiso langsung berdiri. 아이씨 안 먹는다고. 너 지금 뭐 하는 거야? Kemudian dia menantang duel Yiso. Sontak Yiso terkejut karena sosok cewek yang terlihat pendiam dari tadi malah yang menantang berduel dengannya.
Dan cewek itu bernama Hanba. Di sini Hanba sudah muak dengan sikap Yisoo sebagai murid pindahan yang kurang ajar. Kemudian Hanba menantang berduel di atap gedung sekolah. Dirinya tak takut dengan sosok Yisoo. 존나 재밌네 이 학교. 수업 시간도 얼마 안 남았으니까 빨리 끝내자. Setibanya di atap gedung, di sini Yisoo sangat terkejut karena siapa sangka Hanba tak ingin menantang berduel adu fisik, melainkan adu kepintaran dalam kuis cerdas cermat. Yisoo salah mengartikannya. Jika sebenarnya di sekolah Balhei murid-murid sangat jenius dan tak ada kekerasan di dalam sekolah tersebut. Namun di sini Yisoo tak ingin mundur dan menerima tantangan duel dari Hanba. Singkat cerita, Yisoo kalah telak dengan Hanba. Dirinya merasa dipermalukan di depan semua murid dan juga Yisoo ditertawakan atas kekalahannya. Di sini dirinya diremehkan karena minim ilmu akademik. Di sini baru diketahui jika semua peraturan di sekolah ini dibuat oleh mendiang ayah Yisoo agar sekolahnya damai dan tak ada kekerasan. Meskipun peraturan sudah dibuat sangat ketat, di sekolah Balhei juga terjadi perundungan. Hal itu terjadi di salah satu siswi yang bernama Yunbin, yang dimana dirinya selalu ditindas oleh geng cewek yang ada di kelasnya. Yunbin sangat takut dan menuruti semua perintah mereka, dan geng cewek itu diketahui oleh siswi bernama Sera, yang merupakan putri dari keluarga kaya. Di sisi lain, Yisoo hanya terdiam karena dirinya masih kesal dengan Hanba. Kemudian, Hogyu datang menghampirinya. Di sini Hogyu tak putus asa karena ingin menjadi teman Yisoo. Kemudian Hanba masih menertawakan Yisoo di saat dirinya berpapasan dengan Yisoo. Hingga akhirnya Hogyu menjelaskan jika sosok Hanba adalah salah satu murid yang jenius dan juga merupakan ketua OSIS di sekolah ini. Kemudian Hogyu menyarankan Yisoo untuk menyerah karena Hanba tak memiliki kelemahan dalam dirinya. Namun di sini Yisoo tak akan menyerah karena maksud kedatangan ke sekolah Balhei adalah untuk balas dendam kepada mendiang ayahnya. Dirinya ingin reputasi sekolah Balhei hancur di tangannya. Di keesokan harinya terlihat Yunbin dirundung kembali oleh geng cewek. Yang diketahui Yunbin merupakan anak miskin dan orang tuanya bekerja di perusahaan milik ayah Sera. 니네 아빠는 나 보면 부담스러울 정도로 잘해주시거든. Hingga aksi itu dihentikan oleh Hanba dan perdebatan di antara mereka tak dapat dihindarkan. 아, 나 그거 진짜 재밌을 것 같았는데. 지금 네가 하고 있는 짓 내일 당장 학폭이 열려도 이상할 것 같지 않은데? 너무 즐거워서. 이런 씨발년이 진짜. Di sisi lain, sang kepala sekolah tak mengetahui jika untuk saat ini Yisoo adalah pemilik sekolah Balhei. Di sini Yisoo ingin protes tentang kebijakan di sekolah ini. Di tempat lain, Yunbin sudah tak tahan dengan perlakuan Sera terhadapnya. Dirinya ingin mengakhiri ini semua. Yunbin berdiri di atap gedung. Namun aksi itu dapat dihentikan oleh Yisoo. 왜 그렇게까지 하는 거냐? 분위기 깨서 미안한데. 가까이 오지 마. Di sini Yisoo sebenarnya tak ingin ikut campur dengan masalah Yunbin. Namun dirinya tak ingin melihat hal itu terjadi. Hingga akhirnya Yisoo berhasil menolong Yunbin untuk mengurungkan niatnya. Setelah kejadian itu, gosip pun menyebar di sekolah Balhei jika terjadi hubungan romantis di antara Yisoo dan Yunbin karena beberapa murid melihat kejadian tersebut di atap gedung sekolah. Dan benar saja, karena saat ini Yunbin mulai terpesona dengan sosok Yisoo. Dan hal itu juga terjadi dengan Yisoo hingga hubungan mereka bertambah dekat. 그런 걸 어떡해. 중2병 같아. 소리 지르고 대한민국 학교 좆가라 그래! Seiring berjalannya waktu, pengacara Huang memperingatkan Yisoo agar dirinya tetap waspada. Diketahui, Yisoo yang memiliki paman yang tamak karena di masa lalu pamannya sering merebut harta milik keluarga Yisoo. Saat malam hari tiba, terlihat sekelompok daihi yang berkumpul. Mereka mencari kabar Yisoo yang tiba-tiba menghilang. Yang ternyata kelompok daihi merupakan musuh Yisoo di sekolahnya dulu. Di sini daihi berbohong jika dirinya telah menghajar Yisoo habis-habisan. Dirinya tak ingin temannya tahu fakta yang sebenarnya. Namun naasnya, kelompok daihi bertemu dengan Yisoo saat di lorong jembatan. Di sini daihi ketakutan jika kebohongan akan terbongkar. Namun teman daihi ingin berkelahi dengan Yisoo. Di sisi lain, Hanba melihat pertikaian Yisoo, kemudian Hanba dengan cepat melawan kelompok daihi. 어쩔 건데? 마지막 경고야. 저런 놈들이 다 있어. Hingga akhirnya kelompok daihi kabur dari sana. Di sini Hanba tak mengetahui sosok Yisoo yang sebenarnya.
Dirinya menganggap Yiso sebagai cowok culun dan kurang pintar. Di satu sisi, Yiso sangat terkejut melihat kehebatan Hanba yang jago berkelahi. Dan juga, Yiso berpikir akan kalah jika melawan Hanba. Karena diketahui, Hanba merupakan lulusan olahraga Taekwondo. Sedangkan dirinya hanya petarung jalanan. 태권도 형제? Hingga saat di sekolah, Hanba masih menganggap Yiso sebagai cowok culun yang sok kuat dan juga Hanba mengira Yiso merupakan korban perundungan di sekolah lamanya. Kesalahpahaman itu terus berlanjut. Di saat Yunbin datang menemui Yiso dan kedatangannya karena ingin memberikan bekal makanan untuknya. Di sini Hanba berpikir jika mereka berdua merupakan sepasang kekasih. 괜찮으면 같이 점심 먹을래? Di tempat lain, paman Yiso tiba-tiba datang ke sekolah balhe. Dirinya bertemu dengan Yiso. Di sini Yiso sangat membenci sosok pamannya yang tamak. Kemudian Yiso memberi peringatan kepada pamannya. Namun pamannya meremehkan Yiso. Singkat cerita, Yiso teralihkan dengan tujuan utamanya, yaitu menghancurkan sekolah balhe. Karena ternyata Yiso mulai nyaman dengan teman-teman barunya, terutama ketua OSIS yaitu Hanba. Namun sebenarnya Yiso tak ingin pamannya merebut sekolah balhe. Kemudian saat jam istirahat, Hanba dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Setibanya di sana, terlihat Ibu Sera yang protes kepadanya karena pertikaian Hanba dan putrinya. Di sini diketahui jika Ibu Sera merupakan donatur terbesar di sekolah balhe. Namun Hanba tak takut dengan Ibu Sera. Perdebatan mereka berdua tak dapat dihentikan. Di sisi lain, Sera tetap merundung Yunbin. Namun beruntungnya, Yiso melihat hal itu dan merekam kejadian tersebut. Kemudian, Yiso menolong Yunbin dari perundungan kelompok Sera. 나도 지금 널 보면서 기분이 좀 나빠지려고 하는데. Semenjak kejadian itu, Yunbin semakin menyukai sosok Yiso sebagai pahlawannya. Karena kejadian itu, Yiso terpaksa menemani Yunbin untuk menghiburnya. Keesokan harinya, Yiso ingin balas dendam kepada Hanba. Karena di mata pelajaran sebelumnya, dirinya merasa diremehkan. Hingga akhirnya, mereka berduel kembali dalam permainan video game. Akan tetapi, Yiso selalu kalah dalam duel bersama Hanba. Dan sebagai hukuman yang kalah, Yiso harus membelikan makanan untuk Hanba dan teman-temannya. Kemudian mereka pergi ke sebuah kedai makanan, yang ternyata kedai itu milik keluarga Hanba. Terlihat kehidupan Hanba dari keluarga sederhana. Namun Yiso tersentuh hatinya karena melihat kehangatan dari keluarga Hanba. Singkat cerita, Yiso bertemu dengan pengacara Huang. Di sini Yiso disuruh ikut bimbel, mengingat Yiso kurang pintar dalam pelajaran akademik dan pengacara Huang ingin merubah kepribadian Yiso agar tak diganggu oleh pamannya. Hingga akhirnya Yiso menyetujui-nya. Namun siapa sangka jika Yiso akan belajar di rumah Hanba, karena ternyata pengacara Huang menjadi guru bimbel untuk Hanba. Di sini baru diketahui jika Hanba sudah mengenal pengacara Huang sudah lama, dan berkat jasanya Hanba menjadi murid terpintar di sekolah balhe. Dan juga Hanba sangat mengenal sosok ayah Yiso yang baik kepadanya. Kemudian Yiso marah karena mendengar Hanba memuji ayah Yiso, hingga pertikaian di antara mereka tak dapat dihentikan. Namun saat di sekolah, Yiso diam-diam memperhatikan sosok Hanba. Dirinya terpaksa berdamai dengan Hanba. Kemudian Yiso meminta bantuan Hanba untuk mengerjakan soalnya. Terlihat mereka berdua sibuk dalam belajar karena sebentar lagi akan diadakan ujian semester. Di sisi lain, Yunbin melihat kedekatan mereka berdua dan hal itu membuatnya sangat cemburu. Singkat cerita, Yiso mulai sedikit berubah karena saat waktu luang di sekolah dia gunakan untuk belajar bersama Hanba. Di sini, Hanba juga memotivasi Yiso agar dirinya bisa berhasil dalam ujian semester nanti. Dan benar saja, di saat ujian tiba, Yiso menjadi semangat dan bisa mengerjakan soal. Di sisi lain, Hanba tertimpa kesialan. Dirinya terserang demam dan pusing hingga terjatuh pingsan. Sontak, Yiso langsung menolong Hanba dan membawanya ke rumah sakit. Karena kejadian itu membuat nilainya menjadi turun dan tak bisa menjadi peringkat paling tinggi di SMA balhe. Dan secara kebetulan peringkat tertinggi diraih oleh Sera. Hingga malam harinya, Sera mengadakan pesta bersama kelompoknya. Di sini Sera ingin membalas dendam kepada Hanba, yang dimana di saat itu Sera memesan makan di kedai milik keluarga Hanba. Hingga akhirnya Hanba dipermalukan oleh Sera di pesta itu. Di sini hanya diam lalu pergi dari sana. Selang beberapa waktu, Yiso melihat Hanba yang bersedih. Hingga akhirnya Hanba menceritakan kejadian yang dialaminya.
Mendengar hal itu, Yisoo juga membenci Sera. Kemudian dirinya mencoba menghibur Hanba agar dapat melupakan kejadian tersebut. Di keesokan harinya, Yisoo merasa ada yang janggal dengan ujian semester kemarin. Kemudian, Yisoo meminta bantuan kepada pengacara Huang untuk mencari tahu kejanggalan saat ujian kemarin. Hingga akhirnya, Yisoo mengetahui rekaman CCTV. Di saat itu, menunjukkan sebelum ujian berlangsung yang dimana terlihat seorang guru memasukkan obat dalam minuman Hanba. Hingga di saat ujian, Hanba meminumnya. Karena hal itulah, Hanba tiba-tiba pusing dan pingsan. Kemudian Yisoo langsung menemui Pak Guru itu, namun di sini Pak Guru tak mau mengakuinya. Dan hal itu membuat Yisoo emosi. Hingga pertikaian mereka terdengar oleh kepala sekolah. Di sini Yisoo disalahkan karena berani melukai Pak Guru. Akan tetapi Yisoo tak tinggal diam. Dirinya akan mengancam Pak Guru yang dimana rekaman CCTV itu akan disebarluaskan ke publik. Di waktu bersamaan, paman Yisoo datang dan langsung menghajar Yisoo. Hingga akhirnya perkelahian itu tak dapat dihindarkan. Singkat cerita, terlihat paman dan ibu Sera mengobrol, yang ternyata semua itu sudah direncanakan mereka. Dan guru adalah suruhan mereka. Sebenarnya rencana itu dilakukan agar putrinya dapat menjadi nomor 1 di sekolah balhe. Dan juga keluarga merasa terhina karena kalah dengan keluarga rendahan. Ibu Hera berkomplot dengan paman Yisoo karena memiliki tujuan yang sama. Namun rencana itu gagal. Kemudian paman Yisoo menyuruh guru itu untuk bersembunyi dulu. Karena kejadian tersebut membuat ujian akan diulang kembali. Di keesokan harinya, Yisoo datang lebih awal. Dirinya ingin memastikan agar tak terulang kembali. Selang beberapa waktu, semua yang di sekolah balhe dikejutkan dengan meninggoinya guru yang bermasalah kemarin. Hingga polisi datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian Yisoo tiba-tiba menjadi tersangka. Karena sebelumnya Yisoo bertengkar dengan guru tersebut. Namun selama proses, bukti belum cukup kuat. Diketahui di saat kejadian data rekaman CCTV itu hilang. Hingga muncul rumor jika di masa lalu Yisoo dikeluarkan dari sekolah karena sering membuat onar. Namun Hanba dan kelompoknya masih tak yakin jika Yisoo melakukan hal itu. Di tempat lain, Yisoo masih memikirkan kasus tersebut. Dirinya masih mencari siapa pelaku yang menghapus rekaman CCTV di sekolah. Di waktu yang sama, beberapa orang menerobos masuk ke rumahnya. Mereka berusaha menculik Yisoo dan Yisoo tak siap dengan serangan mereka. Hingga akhirnya Yisoo tertangkap. Namun di saat mau berangkat, tiba-tiba Yisoo berhasil melawan yang para penculik itu kabur dan meninggalkannya. Selang beberapa waktu, Yisoo terbaring di rumah sakit. Dan di saat itu terlihat Hanba menemani Yisoo. Diketahui jika sebelumnya Yisoo menelpon Hanba untuk menolongnya. Karena berkat jasa Hanba, Yisoo tiba di rumah sakit untuk dirawat lukanya. Setelah kejadian itu, pengacara Huang menyuruh Yisoo untuk tinggal sementara di rumah Hanba. Karena dirinya masih khawatir dengan kondisi Yisoo. Kemungkinan pelaku akan kembali lagi. Singkat cerita, Yisoo tinggal di rumah Hanba. Terlihat ibu Hanba yang menyiapkan sarapan untuknya. Di sini Yisoo sangat bahagia karena dirinya teringat dengan masakan mendiang ibunya. Kemudian saat di sekolah terlihat teman kelas mengkhawatirkan Yisoo. Meskipun saat ini mereka mengetahui masa lalu Yisoo yang sebenarnya. Dan kini Yisoo sangat akrab dengan teman kelasnya. Kemudian terlihat Yisoo yang sangat puas karena nilai dalam ujiannya mendapat nilai baik. Dan teman-temannya memberi selamat. Hingga di malam harinya Yisoo menemui kelompok Daihi. Di sini Yisoo mengira jika kejadian yang menimpanya adalah ulah Daihi. Namun fakta bukan ulah Daihi, melainkan ulah ketua gangster yaitu ayah Daihi. Dan di balik dalang semua adalah pamannya sendiri yang memberi perintah kepada ayah Daihi untuk menculik Yisoo. Setelah mendapatkan informasi, Yisoo pergi dari tempat itu. Hingga sampai di rumah Hanba, Yisoo dikejutkan oleh mereka berdua. Diketahui hari ini adalah ulang tahun Yisoo. Sontak hal itu membuat Yisoo terharu. Dirinya mengingat masa lalu di saat orang tuanya masih hidup. Dirinya tak pernah dirayakan ulang tahun oleh orang tuanya karena mereka sangat sibuk dengan pekerjaannya. Di saat itu, Yisoo sering ditemani oleh pengacara Huang. 뭐해? 수험 비고 초불어야지. Hingga di masa sekarang terlihat sekolah balhe dibuat heboh karena pemecatan pemilik yayasan sekolah balhe. Namun mereka belum mengetahui hal itu
jika yang dipecat adalah temannya sendiri, yaitu Yisoo. Dan secara mengejutkan, Yisoo digantikan oleh pamannya sebagai pemilik yayasan sekolah Balhae. Tak berhenti di situ, Daihee sebagai rival Yisoo saat ini pindah di sekolah Balhae. Namun di sini tak begitu dengan Daihee. Alasan mengapa Daihee tiba-tiba pindah di sekolahnya. Hingga di malam harinya, Yisoo tiba-tiba masuk ke toko kosmetik, yang dimana Yisoo ingin membeli lipstik sebagai hadiah untuk Hanba. Namun di saat memilih lipstik, Yisoo tak sengaja bertemu dengan Yunbin. Sontak, Yisoo merasa malu karena kepergok di tempat kosmetik itu. Di sini, Yisoo berkata jika dirinya ingin membelikan hadiah untuk seseorang sebagai tanda terima kasihnya. Namun, Yunbin mengetahui jika hadiah tersebut akan diberikan kepada Hanba. Di sini, Yunbin sedikit cemburu dengan hal itu. Di keesokan harinya, Yunbin masih dirundung oleh kelompok Sera. Di sini diketahui, Yunbin selalu berdandan cantik. Dan sekarang, Yunbin menjadi seseorang beauty vlogger. Karena hal itu, kelompok Sera merasa kesal dengannya. Kemudian, Sera mengancam memecat ayah Yunbin dari perusahaannya jika Yunbin tak menuruti semua perintahnya. Hingga jam pelajaran berganti, terlihat Hanba dipanggil ke ruangan sekolah. Yang ternyata, Hanba dituduh telah membuli Yunbin. Di sini Yunbin yang melaporkan hal itu atas perintah Sera. Di sini Hanba tak bisa membela dan hanya terdiam karena Hanba tak ingin melukai Yunbin. Setelah kejadian itu, Hanba diberi sanksi yang berat, yaitu dikeluarkan dari sekolah Balhae. Hingga terlihat tangisan ibu Hanba mengetahui putrinya dikeluarkan dari sekolah. Kemudian Yisoo mencoba menenangkan ibu Hanba. Dirinya berjanji kepada ibu Hanba jika Hanba akan masuk lagi ke sekolah Balhae. Di tempat lain terlihat Sera bahagia karena rencananya berhasil untuk menyingkirkan Hanba dari sekolah Balhae. Kemudian terlihat Daihee begitu akrab dengan Sera. Dirinya merasa menyukai Sera dan rencananya Daihee ingin bekerja sama dengan Sera untuk menyingkirkan Yisoo dari hadapannya. Kembali ke tempat Hanba, terlihat Yisoo membujuk Hanba untuk melawan kejadian yang dialaminya. Dan kejadian tersebut sama persis yang pernah dialaminya, yang dimana di sekolah lama Yisoo menghajar habis-habisan anak buah Daihee karena diketahui kelompok Daihee sering membuli murid yang lemah. Hingga akhirnya Yisoo membalas perbuatan kelompok Daihee. Namun dari kejadian tersebut hanya Yisoo yang dikeluarkan dari sekolah. Namun di saat ayah Yisoo masih hidup, ayahnya telah mengetahui jika putranya tak bersalah karena membela murid yang lemah. Namun dirinya hanya diam karena ayahnya memiliki rencana rahasia. Yang dimana diketahui hubungan keluarga Yisoo menjadi berantakan dan terjadi pertengkaran di antara kedua orang tuanya. Hingga ibu Yisoo mengalami sebuah kecelakaan yang membuat ibunya meninggoy seketika. Namun di sini ayahnya mengetahui jika istrinya meninggoy akibat ulah seseorang, yaitu ulah pamannya sendiri. Namun Yisoo tak mengetahuinya karena alasan itulah membuat Yisoo membenci ayahnya. Hingga di masa sekarang terlihat Yisoo lebih dewasa. Dirinya menemui pamannya untuk memberi sebuah petisi jika Hanba tak bersalah. Kemudian terlihat pamannya meremehkan kehadiran Yisoo. Akan tetapi Yisoo juga membawa bukti-bukti yang lainnya untuk memperkuat jika Hanba tak pantas untuk dikeluarkan dari sekolah ini. Semua bukti itu sudah dikumpulkan oleh pengacara Huang jika pamannya adalah dalang kejahatannya. Hingga akhirnya Yisoo mengungkapkan identitas yang sebenarnya jika dirinya adalah pewaris pemilik sekolah Balhae. Namun pamannya berusaha merebut posisi tersebut. Sontak mereka yang di sekolah Balhae sangat terkejut setelah mendengar penjelasan dari Yisoo. Hingga akhirnya semua komplotan dari pamannya menerima hukuman karena semua kejahatan pamannya sudah dilaporkan Yisoo. Dirinya juga telah mengetahui tentang insiden yang menimpa kedua orang tuanya. Tak terasa waktu pun berlalu. Terlihat Yisoo sudah resmi menjadi pemilik sekolahan Balhae dan menjadi murid di sana. Dan juga Hanba kembali di sekolah tersebut. Suasana sekolah menjadi normal kembali. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika kekuatan fisik tak selalu memenangkan pertarungan. Karena di dunia ini kekerasan bukanlah jalan satu-satunya untuk